Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqhi fid Din, tulisan Al-Allamah Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sudah masuk pada Kitabul Buyu. Jadi setelah kita menyelesaikan bagian atau separuh pertama dari kitab ini yang berkaitan dengan masalah ibadah, separuh yang kedua adalah berkaitan dengan masalah muamalah. Muamalah yang diantaranya adalah jual beli. Maka ini menunjukkan sempurnanya syariat Islam dan perhatian syariat Islam terhadap apa yang bermaslahat bagi kehidupan manusia di dunia ini maupun di akhiratnya. Kenapa demikian? Ketika jual beli ini diatur, maka tujuannya adalah untuk menghindari permusuhan, menghindari adanya pertikaian, menghindari adanya kecurangan. Maka syariat memberikan batasan-batasan yang intinya di situ adalah menghilangkan madharat. Ya, daf'ul madharat, menghilangkan perkara-perkara yang bisa menimbulkan perpecahan, pertikaian antara sesama manusia. Baik, apa yang dimaksud jual beli kemarin, Pak Sugeng? Tukar menukar. Apa Mas Zulfan? Apa yang maksud jual beli kemarin? Definisi jual beli. Banifah? Pak Bambang? Perpindahan milik. Kalau perpindahan milik tidak mesti dengan jual beli, dikeke ya iso. Tukar menukar barang dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Jadi tabadulul malil bil mal liqasdi tamalluk. Tabadul, tukar menukar, almal harta atau syai' sesuatu, liqasdi tamalluk, untuk tujuan memiliki barang lain tersebut. Jadi untuk memiliki barang lain dia harus mengeluarkan barang yang lain pula gitu loh. Nek tanpa mengeluarkan barang yaitu cuma-cuma jenenge. Ya ta? Cuma-cuma ta? Ya, itu kita tanpa berkorban, tanpa apa-apa dikasih. Ya, itu namanya bukan jual beli, itu hadiah, sedekah, dan lain sebagainya. Ya. Kalau dikasih, ini sumben balik ke jenenge nilai. Ya dah. Pinjem. Ya. Baik. Asal dari jual beli hukumnya apa Mas Idat? Halal. Apa dalilnya? Ya, ahsan. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya. Terus komoditas atau barang apa saja yang boleh diperjualbelikan? Arisi. Komoditas apa saja atau barang-barang apa saja yang boleh diperjualbelikan? Kolis. Komoditas diantaranya properti. Yes. Semua ya kan, semua barang asalnya boleh diperjualbelikan. Yang penting terpenuhi syaratnya, itu aja udah. Ya kan? Apa saja syariat mengizinkan, yang penting apa? Terpenuhi syaratnya. Nah, di sini mu'alif menyebutkan 6
syarat. Kita sudah masuk syarat ke 5. Ya, ke 5. Syarat pertama apa? Mas Miftah. Ridho. Ridho apa ridho? Ya saling rela, tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. Berarti kalau di dalam jual beli ada unsur paksaan, pokoknya awas kalau enggak jual ke saya. Nah, itu ada unsur paksaan loh. Ada tekanan-tekanan, ya maka itu tidak sah jual belinya. Karena tidak terjadi saling ridho. Memang peternakan terus pokoknya jual hasilnya ke saya, harus ke saya. Dia invest atau peternakan jualnya nanti ke saya itu batal nggak? Kenapa? Penjualannya itu batal nggak? Otomatis yang peternak itu ridhonya ridho paksa gitu. Karena harganya miring biasanya. Ya kalau seperti itu kan tergantung kesepakatan awal. Yang penting saling-saling ridho kan, seperti itu. Dan asalnya boleh milih, kalau mau dijual yang lain silahkan monggo itu ya. Itu kan. Maka kalau mensyaratkan seperti itu ya, itu bisa termasuk jual beli yang batil itu kan, transaksi yang batil kalau mensyaratkan. Jadi ada tekanan. Tapi kalau tidak ada tekanan dalam artian kalau tidak ada perjanjian seperti itu nanti malah rusak, kadang menjualnya gak jelas, itu kan. Gitu. Dan itu pun kan pihak perusahaan kan sudah menyediakan banyak hal, pakan disubsidi, ya kan, obat-obatan dicukupi dulu, nggak dikasih Pak, dicukupi biasanya, disuplai dulu, dan itu nanti potong harga. Cuman yang terjadi itu ya banyak apa ya, banyak gorornya. Kenapa? Karena kalau terjadi kerugian yang menanggung itu cuman pihak peternak itu loh, masalahnya itu. Sehingga saya melihat itu para peternak ayam itu posisinya posisi paling lemah dia. Ya pokoknya paling lemah, dia nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya toh, pokoknya tiba apes terus itu loh. Ya kan? Artinya dia kalau rugi, perusahaan nggak mau tahu. Pokoknya barang yang semua sudah dimasukkan kandang itu sudah dibeli, cuman utang gitu. Kalau produksinya tidak nutup, berarti dihitung utang dia. Gitu kan. Seperti itu. Jadi kan berat itu. Sehingga ternak ayam kandang itu ya, itu mungkin untung 5 kali bisa hangus dalam sekali rugi. Ya kan, untungnya 5 kali, ketika rugi sekali udah hilang itu, bisa hangus itu. Ya berat. Ininya jauh melu-melu ternak, kita wang sinawang cuma. Kalau misalnya bisa ternak, bisa beli pakan, jual sendiri itu lebih aman. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Yang syarat pertama sama-sama ridho. Syarat kedua, Mas Agung, apa kemarin? Apa Sugeng? Syarat kedua, tidak ada unsur goror, tidak ada yang disembunyikan. Maksudnya goror itu ya goror yang besar. Kalau goror yang kecil dimaafkan. Karena saya kira tidak mungkin ya dalam jual beli itu tanpa goror murni, itu tidak mungkin. Ya toh? Tidak mungkin antum bisa tahu 100% apa yang antum beli, tidak mungkin lah. Antum beli HP mesti ada gorornya. Apa antum tahu dalemannya kayak apa? Bahannya dari apa? Ya kan nggak tahu toh. Banyak perkara yang antum nggak tahu. Tapi kan goror yang ringan lah itu. Goror yang ringan. Ya. Berarti beli gula, ya kan? Beli gula 1 kilo, ya 1 kilo tenan. Hah? Nek lagi tenan insya Allah lagi yakin itu. Apanya?
timbangannya diangetin gitu ya. Ya, bukan diingeti. Ya kalau nggak diingeti ikut tahaban Pak. Iya dah. Kalau nimbang dia itu diingeti apa? Dipandang maksudnya. Ya kalau nggak dipandang ya rapas bolokan. Ya, bukan diangeti, maksudnya diangeti ditambahi gitu kan. Timbangannya anget. Maksudnya apa? Ditambahi timbangan. Ya mesti ketang apa mesti ada gorornya. Ya kan? Tapi kan ringan gitu kan, dan itu sudah ma'ruf dan ma'fu. Ya. Jualan buah Ustaz. Jualan buah itu kan kadang yang bagus itu kita masuk ke depan, di depan di belakangnya. Tapi ketika dia bisa milih nggak apa-apa, ya kan? Dia kan bisa milih gitu. Untuk menarik pembeli kan nggak apa-apa. Kan yang dibeli nggak cuma itu sampel saja. Terus kalau seandainya kita ngambilin gitu, kalau seandainya ngambilin yang penting dia melihat itu loh. Kecuali kalau misalnya saya pengen yang seperti ini semua Pak, itu ya. Jadi anak kalau nggak seperti itu dosa jelas. Saya jual jeruknya seperti ini semua loh Bu, kayak gini semua ini. Yang di dalam juga seperti itu, tapi ternyatanya enggak. Itu ya dosa gharar itu. Tapi kalau sudah uruf ya, sampel mesti mosok bosok nggih sampel kan ora mungkin lah. Iya, mungkin itu ya. Mesti sampel itu mesti yang bagus-bagus. Yang dijual nanti kan dilihat. Kalau mau semua seperti ini harganya kayak gini. Nek mau harga campur berarti harganya seperti biasanya kan gitu. Iya kan? Ya gitu. Seperti itu tidak ada gharar gitu. Yang penting orangnya tahu ya. Tapi kalau borongan misalnya sak kotak itu kan, dan dia mengatakan kualitasnya ini sama seperti yang di atas, tapi di bawahnya ternyata separuh kualitas yang buruk, kecil-kecil misalnya, lah itu gharar kayak gitu. Itu yang Pak kasih papan harga 10.000, terus per kecil banget setengah kilo. Itu boleh apa? Trik marketing apa yang Ya itu trik marketing ya, tergantung jelinya pembeli saja. Dia kan nggak nipu juga loh. Kan gini, jual obral mangga 5.000 rupiah, ternyata apa? Per setengah kilo itu. Setengah kilo 5.000. Nah, sekilo berapa berarti? Saya jualnya 5.000 itu dapat setengah kilo Pak. Kan nggak ditulisi setengah sekilo atau 2 kilo. Pokoknya saya obral mangga 5.000 ya. Kan terus dijelaskan nanti kan. 5.000 itu berapa? Sebiji atau sekilo atau setengah kilo, nanti kan dijelaskan gitu loh. Ya seperti itu strategi pemasaran saja. Dan tidak ada gharornya. Gharar yang penting ketika sudah dia mau membeli kan ada khiyar, ada memilih dia. Yang dapat itu Hah? Ya strategi kan, strategi. Ya. Ya, yang syarat ketiga apa Mas Deni ya Mas? Orang yang bertransaksi memiliki barang. Iya, dia memiliki kuasa terhadap barang yang dia jual. Dia merupakan pemilik atau pemegang kuasa dari barang tersebut. Ya. Makanya kalau mau menjual barang dipastikan ini barangnya siapa itu kan. Saya nggak tahu, saya cuma nemu ya jangan. Pastikan dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat apa kemarin Mas Haji? Balik akil rasyid. Jadi di sini menurut saya kalau orangnya belum balik tidak boleh transaksi jual beli. Harus nunggu balik dulu. Anak-anak nggak boleh, nggak sah menurut beliau. Ya, anak-anak nggak boleh. Karena apa? Rawan dibohongi gitu loh. Ya, rawan dibohongi. Dan biasanya anak-anak itu kalau sudah seneng dikasih harga berapapun, misalnya mainan gitu kan, misalnya harga standar itu 10.000, tapi karena lihat anaknya seneng, bilang berapa? 30.000 dinaikkan. Tapi mainannya sudah dipegang sama anaknya itu ya.
Terus ditawar-tawar nggak boleh. Pokoknya ini nggih harga pas niku menek mboten ten jenengan mboten kula paring nih lho niku. Dengan bahasa-bahasa yang halus itu. Ya seperti itu. Kaitannya yang anak tadi sudah salah untuk jual beli. Dan misalkan orang yang jualan di toko itu. Ya iya kalau menurut madhabnya Syekh ini tidak boleh, nggak sah jual belinya. Ini madhabnya Syekh ya. Jadi madhab Hambali dan ya, sebagian ulama ini tidak membolehkan, tapi yang lain membolehkan. Yang penting dia rasyid. Rasyid itu apa? Dia sudah mudeng hitungan gitu loh. Dia tahu harga, tahu duit. Ya intinya ndak dihapusi gitu loh. Dia mudeng nek dihapusi mudeng gitu loh. Ya. Tapi nek misalnya dia ndak mudeng jujul dan lain sebagainya ndak boleh karena dia nggak rasyid. Ya. Maka syaratnya harus rasyid. Seperti itu ya. Maka harus diperhatikan. Kalau sudah sekolah itu biasanya sudah tahu, kecuali ya nek PAUD itu kan jenenge belum sekolah. Namanya apa itu? Kelompok bermain. Ya, tapi kalau sudah sekolah SD itu rata-rata sudah mumayyiz itu, sudah bisa membedakan. Duit sudah paham, sudah diajari. Nanti kalau beli sekian kembali sekian. Jadi itu ya sebagian ulama dan itu yang mayoritas ulama mengatakan itu yang penting rasyid. Walaupun belum balik, ya kan? Balik kalau nggak rasyid juga bisa terjadi. Gumbet deh, tapi bahasa kita ngangoh itu loh, gitu. Uangnya mau 99, 100 kurang, dia ora genep gitu loh maksudnya. Walaupun udah balik ini nggak rasyid ini, ya kan? Balik akal rasyid. Ya. Kalau nggak rasyid, walaupun balik gampang dihapusi. Uditmu ora payu metu kok gawane dihapusi gitu kan. Nah ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima apa? Bebas dari riba. Kemarin disebutkan nas yang menyebutkan komoditas riba ada 6. Apa saja Pak Bambang? Yang termasuk barang-barang ribawi kemarin. Ini penting ini untuk mengetahui barang-barang ribawi. Satu emas, perak, 2 itu kan, 3 gandum halus, gandum kasar, terus kurma, garam, ya sama garam, ya kan. Milh itu kan garam itu milhun. Tadi 6 itu ya. Nah, maka kalau madhab dohiri selain 6 ini maka bukan barang ribawi, bebas. Nah, untuk bertransaksi, makanya beras madhab dohiri bukan barang ribawi. Beras raskin 5 kilo ditukar dengan barajo lele 10 kilo nggak apa-apa. Menurut siapa? Madhab dohiri. Ini. Tapi kalau Imam Ahmad termasuk siapa? Beliau Syekh di sini, Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di di sini, beliau kan madhabnya Hambali, ya kan? Mengikuti madhab Hambali. Makanya beliau yang dibawakan di sini dikiaskan. Jadi emas dan perak itu adalah mewakili barang-barang yang bisa ditimbang. Adapun gandum, kurma, garam itu adalah mewakili barang-barang yang bisa ditakar. Sehingga menurut Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di sini, semua barang yang ditakar dan semua barang yang ditimbang itu masuk barang ribawi. Yang berlaku kaidah ini. Apa syaratnya kemarin? Syaratnya harus 2. Kalau itu sama jenis, maka syaratnya 2 apa? Cash sama dan cash, nggak boleh tempo. Jadi ukurannya sama, kemudian cash. Itu kalau sama sejenis, beras dengan beras, ya kan? Minyak dengan minyak, ya kan? Itu harus sama. Takarannya harus sama,
Misalnya apa? Yang satu pengen minyak sawit, yang satu pengen minyak kelapa. Apa jenenge blundu. Terno blundu toh? Ada yang satu pengen minyak dari jagung. Ada tahu minyak dari jagung? Ada. Itu mahal tuh. Harganya 1 liter itu 70.000. Ya. Ada minyaknya. Itu paling bagus itu. Ya. Dan mahal harganya. Ya, saya nggak tahu. Ya, kita kan nggak tahu ilmunya itu ya. Karena nggak tahu ilmunya ya. Itu ya. Itu kalau menurut madhabnya Syekh sini Abdurrahman Nasir As-Sa'di kan madhabnya Hambali dan Hanafi sama dalam masalah ini. Apa? Jadi barang-barang ribawi itu pokoknya patokannya ditakar dan ditimbang. Jadi emas dan perak itu dikiaskan padanya semua barang yang ditimbang. Adapun 4 komoditas tadi mewakili barang-barang yang ditakar. Itu. Sehingga kalau barang itu apa? Sama-sama ditakar, maka selama jenisnya masih sama syaratnya 2. Ya, tapi kalau sama-sama ditakar jenisnya beda, contoh misalnya apa? Minyak ditakar pakai liter, terus bensin ya ditakar pakai liter, bensin ya ditakar toh? Nah, berarti kan sama-sama ditakar tapi beda jenis, ya toh? Sing siji untuk goreng, sing siji untuk motor itu kan, menggoreng mesin, ya toh? Itu jenisnya beda tapi sama-sama ditakar. Maka itu syaratnya apa? Syaratnya kontan. Ukuran bisa beda. Ya, tapi harus kontan, enggak boleh tempo. Syaratnya cuma satu tok, harus kontan. Cash, enggak boleh diutang. Jadi barang sama barang harus langsung serah terima. Kalau yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit enggak apa-apa. Ya kan? Itu kalau beda jenis. Tapi kalau beras dengan beras, jagung dengan jagung itu kan jenis. Maka syaratnya 2. Apa? Cash sama. Ukurannya sama, kemudian kontan langsung. Seperti itu. Lah kalau beda jenis dan beda takaran tadi, yang satu takaran, yang satu ditimbang bagaimana? Itu bebas. Boleh dilebihkan, boleh diutang, ya kan? Boleh tempo. Ya, misalnya apa? Yang satu ditimbang, yang satu ditakar. Misalnya apa? Misalnya minyak kan ditakar, ya gula ditimbang. Sekarang makrufnya kan gula itu ditimbang pakai kilo. Maka itu bebas, ya kan? Minyak kan mahal, maka apa? Misalnya ditukar. Minyak 1 kilo dikasih gula 1,5 misalnya gitu kan, atau minyaknya 2 liter dikasih gulanya 3, tidak apa-apa, kan ukurannya beda itu, yang 1 3, yang 1 2. Diutang juga nggak apa-apa, ini gulanya rung eneki, ya sesuk ra apa-apa, itu tidak apa-apa, karena apa? Sudah beda jenis dan beda standarisasinya kan, yang satu ditakar, yang satu ditimbang. Wadih ini ya, ini satu pendapat. Pendapat yang ketiga mengatakan, jadi pendapat yang apa itu, walau alam lebih mendekati kebenaran ya, dan paling banyak yang menguatkan pendapat ini apa? 4 itu mewakili yang menjadi makanan pokok. Jadi standarisasinya bukan ditakar gitu loh, tapi apa? Bahan makanan. Kalau emas dan perak itu mewakili apa? Alat transaksi. Sehingga perhiasan nggak masuk kalau itu. Misalnya apa? Gelang sama kalung, ya kan? Sama-sama emas, sama-sama emas. Tapi kan bukan alat tukar, maka tidak termasuk barang ribawi. Maka apa? Kalung kali joli karo gelang, sama-sama emasnya toh.
gelangnya 5 gram, kalungnya 7 gram, enggak apa-apa. Itu menurut versi ini. Ya dah, versi ini. Tapi menurut dohiri enggak boleh malah, karena sama-sama emas gitu loh. Ya kan? Karena sama-sama emas. Jelas? Itu. Jadi ilahnya itu apa? Bahan makanan pokok sama alat transaksi jual beli. Ya kan? Karena zaman dulu alat transaksi jual beli apa? Emas dan perak itu loh. Ya, dan bahan makanan pokoknya apa? Gandum, kurma, itu kan. Garam. Namanya sembako itu kan, bahasa kita sembako. Nah, maka ilahnya di situ. Berarti barang ribawi adalah bahan makanan pokok dan alat tukar, alat transaksi pembayaran, itulah barang ribawi. Sehingga kalau itu terjadi tukar menukar sesama jenis, maka semuanya berlaku apa? Syarat harus kontan dan sama. 10.000 ya 10.000, ya kan? 100.000 ya 100.000. Ya, tuker dit anyar 100.000. Kalau duit kluwus ya kudu 100.000. Ya kan? Kan duit sama duit itu barang ribawi. Kalau madhab dohiri enggak. Itu bukan barang dohiri. Apa bukan barang ribawi kalau madhab dohiri. Ya dah? Itu. Bagi menurut Imam Ahmad juga bukan. Karena apa? Uang apa ditimbang? Apa ditaker? Enggak lah. Berarti uang enggak masuk. Ya kan? Ya. Wah. Tapi ya jangan terus milih-milih. Oh nek duit aku manu aja. Nek emas aku milih iki. Golek wenake itu kan. Ada orang tipenya seperti itu. Wah, oh aneh kok anu nek duit menurut madhab dohiri ra apa-apa, aku tak melu dohiri wae nek duit. Nanti juga tukar menukar beras. Oh iki mantap dohiri itu ora apa-apa iki. Ya kan? Ah gitu. Nek pas duit gunake dohiri ya kan. Emas gunake nek pas tukar menukar emas gunake sing jumhur. Apa? Nah, seperti itu. Jadi karena dia bukan apa? Bukan alat tukar. Perhiasan kan bukan alat tukar toh. Gelang karo kalung emas itu kan bukan alat tukar, sehingga bukan barang ribawi, bebas itu. Jelas ya? Jadi kan ada 3 pendapat tadi. Ya toh? 3 atau 4. 1 madzhab dohiri. Apa? Pokoknya barang ribawi ya 6 itu. Selain itu bebas. Ya. Yang kedua Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan apa? Takaran dan timbangan. Semua barang yang transaksinya ditakar dan ditimbang ribawi. Berarti sing hitungan enggak? Yang bijian itu loh, jualnya bijian. Contohnya gedang, selirang gitu kan. Ora riba itu. Iya toh? Gedang apa ditimbang? Kan jarang gedang timbang. Mesti kan selirang, itu sak tundun itu kan. Apel kalau bijian ya enggak apa-apa. Apel kan ada yang bijian, jualnya bijian. Jeruk juga ada yang jualnya bijian. Ya kan? Jadi yang apa itu jualnya per biji itu tidak masuk, ya kan? Tidak masuk. Yang ketiga apa tadi? Jumhur. Hah? Jumhur lah. Itu? Alat jual beli mewakili. Jadi bahan makanan pokok sama alat tukar menukar jual beli atau alat transaksi. Jadi emas perak itu mewakili alat transaksi, kemudian 4 komoditas tadi mewakili bahan makanan pokok. Jadi selain itu berarti bukan ribawi gitu loh. Bukan barang ribawi. Lah antum cenderung mana? Ya intinya nggak boleh seperti itu ya kan. Nek pas masalah duit gunake madhab dohiri ya kan? Atau gunaki Imam Ahmad juga nggak masuk. Kenapa? Karena duit kan tidak ditimbang.
ijal duit anyar karo duit kluwus, ya kan? Biasanya kan nilainya berkurang toh 1.000 jadi 90.000 itu dah. Ya kan? Nah, dipotong sih karena dadi anyar. Kita bawa 100.000 kluwus-kluwus dijolke anyar-anyar dari 90.000. Itu menurut karena bukan barang ribawi gitu kan. Maka ada kelebihan enggak apa-apa gitu. Kalau saya sendiri saya cenderung ke pendapat yang ketiga itu. Ya. Bahan makanan pokok sama alat transaksi gitu. Wallahu a'lam. Dan itu ya perlu pembahasan yang luas memang ya. Kalau antum mau yang madhab dhahiri ya silahkan ya. Atau madhab Hambali seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di enggak apa-apa. Tapi nanti kalau ulangan kita fokusnya ke kitab loh ya. Jangan nanti fokusnya ke kitab karena kita ngaji kitab ya kita mengikuti alur kitab menurut Syekh Sa'di gitu ya. Yang kedua. Iya yang kedua. Contoh misalnya menurut Syekh Sa'di anak kecil boleh bertransaksi jual beli. Salah apa benar? Salah. Kenapa? Syaratnya balik. Ya, gitu kan. Karena beliau mensyaratkan balik gitu loh. Beliau mensyaratkan balik. Jadi kalau anak kecil menurut beliau nggak boleh, ya kan? Karena belum balik. Balik akil rosyid harus itu. Balik nggak akil atau balik nggak rosyid ya nggak boleh. Harus 3 balik akil rosyid. Gitu. Harus berakal. Berakal itu tidak majnun. Ya kan? Tapi kalau rosyid ini mesti berakal dia. Karena orang yang rosyid mesti berakal dia. Ya kan? Bisa membeda-bedakan itu. Kalau berakal jelas gak rosyid dia. Jelas ya. Tapi kalau balik ini kadang-kadang gak rosyid, ya kan? Ini jelas ya. Itu. Sampai mana kemarin? Ya halaman 46. Ya. Maka kita ulangi di paragraf terakhir itu. Wa min syurutil bai' aidon an la yakuna fihi riba. Ini syarat yang kelima. Termasuk syarat jual beli pula tidak ada di dalamnya unsur riba. Dan beliau menyebutkan nas ini Rasulullah bersabda adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasyair bisyair wa tamar bit tamar wal milh bil milh mislan bi mislin sawaan bi sawain. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum. Idza kana yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba. Jadi 6 komoditas ini adalah namanya barang-barang ribawi. Maka jika berbeda jenisnya ya perjualbelikanlah sesuai kemauan kalian. Yang penting apa? Cash. Yadan biyadin ini tadi loh. Cash. Enggak boleh tempo. Artinya apa? Barang ribawi ini maksudnya perkataan Nabi ini loh. Fabi'uha kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maksudnya gini. Jika barang-barang tadi sudah beda jenisnya walaupun sesama ribawi, tapi beda jenis, misalnya apa? Garam dengan kurma, kurma dengan gandum, emas dengan kurma, apalagi itu kan? Itu sudah beda jenis, tapi sama-sama ribawi, maka syaratnya satu tok, apa? Cash. Ukuran bisa beda. Misalnya apa? Kurma 1 kilo, ya kan? Bisa ditukar dengan apa? Apa misalnya kurma 10 kilo, boleh ditukar dengan apa? Emas 1 gram misalnya. Ya kan? Cuma 1 gram itu 10 kilo loh. Kan ada banget kaca itu. Nah, tapi kan sudah beda jenis. Tapi syaratnya apa? Cash, enggak boleh diutang. Sama-sama bawa emas, sama-sama bawa kurma. Sebelum pisah harus takobut dulu. Harus sama-sama saling menerima barangnya. Jelas ya, itu maksudnya. Itu maksud jika barang-barang ribawi ini beda jenisnya, maka kalian boleh bertransaksi bebas. Maksudnya apa? Boleh nambah, boleh sama. Yang penting apa? Cash.
Itu. Adapun jika sama jenisnya, nah, maka barang siapa yang minta tambah atau menambahkan fakot arba, maka dia sungguh telah terjerumus kepada riba. Ya. Berikutnya dibaca. Siapa ini yang baca? Mas Rizky, baca. Paragraf paling bawah. Makilun di sini apa ya, Mas? Salah. Sema apa? Maf'ul. Masirun, makilun, saro, yasiru, sairon, sairun, masirun. Kala yakilu, kailan, kailun, makilun. Ini cuma maf'ul ini. Iya tak? Iya tak, Sugeng? Yang salah saya Pak. Iya tak? Ya, kalau nggak salah itu isim maf'ul, kalau nggak salah berarti benar. Mas Rizky. Fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi illa bihadaini syartaini wala mauzunun bijinsihi illa kadalik. Ya, maka tidak boleh menjual sesuatu yang ditakar dengan sesuatu yang ditakar sama-sama jenisnya, kecuali dengan syarat ini. Karena apa? Dia tadi menguatkan bahwasanya ini dikiaskan ilahnya apa? Ditakar itu ya kan. Maka beliau mengatakan tidak boleh menjual barang-barang yang ditakar sesama jenisnya kecuali dengan syarat ini. Ini menunjukkan apa? Beliau menguatkan bahwa ilah termasuk barang ribawi apa? Ditakar gitu ya. Ya tak? Dari perkataan beliau ini fala yuba'u makilun bimakilin, ini menunjukkan apa? Bahwa barang ribawi itu termasuk di antara apa? Yang ditakar. Yang transaksinya dengan ditakar. Entah itu liter, entah itu gembor nek zaman dulu. Ada gembor toh? Apalagi beruk, apalagi omplung, gelas ya. Lele, bibit lele itu dulu kan gelasan, sak gelas itu. Bener, saya pernah beli bibit lele sak gelas itu. Gelasan, kan ngitung kan ngeluh itu. Taker kayak gelas. Ya. Tapi tidak perkiraan ya, saya. Ya, intinya ditakar. Maka di sini apa? Barang yang ditakar termasuk barang ribawi. Sehingga apa? Kalau sejenis harus berlaku dua syarat tadi. Wala mauzunun, dan tidak boleh menjual barang yang ditimbang. Nah, ini menunjukkan apa? Menurut beliau, barang ditimbang adalah barang ribawi. Walaupun itu bukan makanan. Contohnya apa? Banyak toh, deterjen itu kan ditimbang semua itu. Ya kan, gram-graman toh satuannya. Deterjen itu gram-graman semua itu. Berarti barang ribawi itu. Menurut saya di sini. Iya toh? Hah? Ya kalau sama-sama jenisnya nggak boleh. Misalnya apa? Ya kan, sama jenisnya. Tapi kalau misalnya pakai duit kan beda ilah. Ya kan? Semua deterjen beda merek itu ya tetap harus sama gitu ya. Iya, jadi misalnya Attack sama daya. boom ditukar sama daya, itu kan barang ribawi, itu tidak boleh itu. Menurut beliau nggak boleh. Dalam artian apa? Nggak boleh ukurannya beda dan nggak boleh tempo. Harus kontan dan sama, sekilo, ya kan? Seliter dan cash. Menurut beliau loh. Maka nanti kalau ada ulangan, menurut saya Sa'di, kan itu kan. Itu contoh. Catat masuk ulangan. Jadi menurut beliau tidak boleh, karena apa? Pokoknya apa? Ditakar dan ditimbang. Itu ditakar dan ditimbang. Maka ketika sama jenisnya syaratnya dua. Ketika beda jenisnya
Syaratnya satu. Ya. Kalau beda ilah, beda jenis, bebas. Ya kan? Beda ilah, beda jenis, bebas. Ya. Terus lanjut Mas Hidar. Wa in bi'a makilun wa in bi'a makilun. ba'a yabi. Kalau nggak salah makilun itu. Berarti benar toh? Makilin Zat. Apa? Makilin. Kenapa makilun? Mudhafilai. Nah, bi'a itu apa? Bi'a kan fi'il. Ba'a bi'a. Oh iya teh. Majul ya. Qala Oh iya. qila. Wa in bi'a makilun bi makilin min ghairi jinsihi aw mawzunun bi mawzunin min ghairi jinsihi jaza bi syartit taqabudi qabla tafarruqi. Wa in bi'a makilun bi mawzunin aw aksuhu jaza walau kana al-qabdu ba'da tafarruqi. Ya. Terus wal wal jahlu bit tamatsuli kal ilmi bit tafaduli. Ya, cukup. Jika barang yang ditakar dijual dengan barang yang ditakar min ghairi jinsihi tapi tidak sejenis, aw mauzunun bi mauzunin atau barang yang ditimbang dijual dengan barang yang ditimbang dan jenisnya beda, maka boleh, dalam artian apa? Boleh lebih, tidak harus sama takarannya. Jaza itu maksudnya apa? Boleh bebas gitu kan. Jadi boleh lebih, boleh sama. Syaratnya cuma satu apa? Bisarti taqabudi qabla tafarruq. Dengan syarat serah terima sebelum berpisah. Itu saja. Jelas ya, syaratnya pokoknya serah terima sebelum berpisah, harus cash, nggak ada yang di tempo, nggak ada yang diutang. Walaupun ukurannya berbeda, harganya juga berbeda. Wa in bi'a makilun bi mauzun. Nah, jika barang yang ditakar dijual atau ditukar dengan yang ditimbang, ya ini kan berarti beda ilah loh. Aw aksuhu atau sebaliknya, berarti ditimbang ditukar dengan yang ditakar, maka bebas, jaza, boleh, bebas. Tidak harus sama dan nggak harus cash. Ya itu. Misalnya duit dengan beras, itu diutang. Duitnya sesuk yu. Aku tuku berasmu. Ning dites esuk jenenge apa? Tak bayar ning sesuk. Boleh enggak? Boleh, karena apa? Sudah beda ilah. Ikan beda ilah. Ya. Walau kanal qabdu, walaupun apa? Serah terima ba'da tafarruq, setelah berpisah. Dalam artian apa? Itu boleh tempo. Dan sini kaidahnya perhatikan ikhwah. Ini kaidah wal jahlu bitamatsul kal ilmi bitafadul. Kaidah ini. Apa ini? Tidak taunya ukuran, ketidaktahuan terhadap suatu ukuran sama atau tidaknya, itu hukumnya sama kal ilmi bitafadul. Itu sama berarti apa? Sama statusnya seperti tahu ada yang lebih itu loh. Paham maksudnya? Jadi antum misalnya ini bawa beras kresek karo beras kresek, tapi kan nggak tahu timbangannya berapa, ya toh? Sekresek yang ini sama sekresek yang ini ukurannya berapa? Antum tahu nggak? Nggak tahu toh? Belum ditimbang masalahnya. Ya, berarti itu kan nggak tahu ukurannya toh? Ketidaktahuan ukuran itu sama dengan apa? Nah, mengetahui kelebihan salah satunya mesti gitu. Mesti enak sing ngono. Jelas ya? Jadi ketidaktahuan ukuran itu dianggap salah satu itu mesti lebih gitu loh. Walaupun misalnya sama. Misalnya podo-podo 10 kilo, tapi karena nggak tahu itu dihukumi apa? Salah satu lebih banyak daripada yang lain. Itu kaidahnya gitu. Walaupun setelah ditimbang ternyata apa? Sama.
Tapi karena tidak tahu sebelumnya, maka dihukumi apa? Itu apa? Katafadul. Kal ilmi bitafadul. Itu seperti tahu bahwa salah satu itu ada lebihnya. Maksudnya? Itu kaidah itu. Jadi di sini menunjukkan apa? Barang-barang ribawi yang sejenis itu memang harus apa? Dipastikan sama betul gitu loh, dan jelas. Sekilo, seliter itu harus seko gitu loh. Ya kan? Ya iki piro? Aku ora ngerti, borongan wae. Itu sama-sama enggak tahu toh. Ini sama-sama enggak tahu walaupun mungkin hakikatnya itu sama, tapi karena sama-sama enggak tahu itu dihukumi apa? Salah satu ada yang lebih. Dihukumi kayak gitu. Sehingga apa? Berarti enggak boleh gitu, intinya kan gitu. Ya kan? Berarti sama dengan tidak boleh. Nah, gitu toh. Ujung-ujungnya kan gitu. Karena apa? Ada kelebihan. Jelas ya ini ya. Harus tahu, ukurannya harus jelas. Intinya harus ada kepastian ukurannya berapa. Seperti itu. Kama nahan Nabi SAW an bai'il muzabanah. Sebagaimana Rasulullah telah melarang dari jual beli muzabanah. Ini satu istilah dalam jual beli. Wawa syira'u tamri. Dia adalah membeli tamer, membeli kurma bitamer, dengan kurma yang masih ada di pohon. Jadi beli kurma dengan kurma yang ada di pohon. Bawa kurma sak karung, pengen kurma yang di pohon. Itu tidak boleh. Namanya beli muzabanah. Kecuali ini dikecualikan warakhasa fi bai'il araya. Ya, dan dikecualikan dari ini adalah bai'ul araya. Araya itu apa? Jual beli yang komoditasnya dengan taksiran. Araya itu taksiran. Borongan araya itu borongan itu ya. Jual beli dengan sistem borongan bihir siha, dengan mengira-ngira fima duna khamsin, tapi disyaratkan di sini di bawah 5 wasak. Berarti 5 wasak itu kemarin apa dalam zakat itu? 300 sok. 300 sok itu kalau satu soknya 2,5 berarti 2,5 kali 300 600 sama 150, 750 kilo. Pokoknya transaksinya di bawah 750 kilo. Itu. Maka boleh. Walaupun kurma dengan kurma barang-barang ribawi toh. Maka ini boleh, tapi dengan mengira-ira. Maksudnya kan sebenarnya kan harus pasti. Ya kan? Yang di bawah sekilo, yang di tangkai juga sekilo, harus gitu toh. Tapi karena di sini dikecualikan, maka boleh dikira-kira. Maksudnya apa? Kurma yang di bawah berapa sekilo, yang di tandan berapa sekilo, berarti masuk. Disyaratkan harus sama, tapi samanya di situ perkiraan gitu loh maksudnya. Jelas? Samanya itu sama standar perkiraan. Iya, jadi kurma yang di tandan itu berapa? Misalnya gini. Yang di karung itu harus berapa? Ya dilihat loh. Ini dilihatin kualitasnya seperti apa gitu ya. Harus dilihat. Maka di sisi syaratkan transaksi yang seperti itu disyaratkan di bawah nominal ini 750 kilo. Lil muhtaji li rutab. Nah, ini ada syarat lagi bagi yang membutuhkan rutab. Berarti kalau yang nggak membutuhkan nggak boleh. Jadi yang memang dia membutuhkan apa? Kurma basah. Gitu. Tapi kalau cuman pengen dijual lagi nggak boleh. Itu mau untuk kebutuhan, misalnya untuk jamu misalnya gitu ya. Atau pokoknya pengen rasa kayak. Wala samana indahu, dan tidak punya uang untuk membeli. Nah ini syaratnya ini. Jadi jual beli aroya tadi ada syaratnya. Apa? Perkiraannya taksirnya jelas sama ukurannya ya. Yang ditandan berapa kilo, yang berarti dia harus membawa ukuran yang sama dengan perkiraan itu. Yang kedua, di bawah 700 atau 300 sok ukurannya. Berarti kalau di atas itu tidak boleh. Yang ketiga apa? Memang membutuhkan kurma basah gitu loh. Yang ketiga, tidak punya uang untuk membeli. Nek punya uang berarti tidak boleh tukar-menukar. Berarti apa? Beli dia. Aku tuku kurmamu sing ijo, kayak gitu.
Jelas ya? Dia nggak punya uang, punyanya mau kurma gitu. Ya. Yastaribihi bikhirsihi. Dia membeli dengan kurma itu dengan taksirannya. Khirs itu taksiran, perkiraan. Jelas ya? Artinya dia menginginkan satu tandan. Satu tandan itu diperkirakan 20 kilo ya. Dia membawa kurma kering 20 kilo. Ya gitu. Berarti kan di situ perkiraan itu loh. Maka ini dikecualikan, ini termasuk beli. Wallah. Sampai di sini ya, Pak. Syarat yang keenam, insya Allah berikutnya adalah yang diperjualbelikan bukan barang yang haram. Ya, yang diperjualbelikan atau transaksinya bukan transaksi yang haram, itu yang keenam. Ya, bisa barangnya, bisa jenis transaksinya. Ya. Kalau di sini lebih mensoroti apa? Transaksinya. Apa itu? Barangnya, bukan barang yang haram. Baik, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.